Saudara-saudaraku, salam jumpa kembali dalam Sapa Gembala GKI Gunung Sahari. Tema renungan kita pada hari ini, nantikan Yesus, ikuti Dia. Dasarnya diambil dari kitab Injil Matius pasal 3 ayat 2 dan 8 yang berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Saudara-saudaraku, menarik loh, dalam 4 kitab Injil atau 4 kitab pertama kitab suci Perjanjian Baru yang paling banyak saksikan hidup Yesus, di sana Yesus sedikit sekali berkata, "Percayalah kepadaku." Tapi Yesus banyak kali berkata, "Ikutlah aku." Contohnya kita jumpai dalam kitab Matius saja, kepada Simon dan Andreas, saudaranya, yang sedang bereskan jalan di perahu. Yesus katakan, "Ikutlah aku." Kepada seorang muridnya yang minta waktu untuk kuburkan ayahnya, Yesus katakan, "Ikutlah aku, biarkan orang mati kuburkan orang mati." Kepada Matius yang duduk di rumah cukai, Yesus katakan, "Ikutlah aku." Kepada seorang muda yang banyak hartanya, Yesus katakan, "Jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, kemudian ikutlah aku." Itu baru tercatat dalam kitab Matius saja, belum dengan yang tercatat dalam kitab Markus, Lukas, dan Yohanes. Mengapa Yesus lebih suka katakan "ikutlah aku" daripada katakan "percayalah kepadaku"? Jawabannya sederhana saja. Orang yang percaya Yesus itu belum tentu mau dan suka ikuti perkataan dan perbuatan Yesus. Sebaliknya, orang yang mau suka ikuti perkataan dan perbuatan Yesus, hampir pasti mereka adalah orang yang percaya Yesus. Kesimpulannya, Yesus memang ingin setiap orang percaya kepadanya. Tapi lebih dari percaya kepadanya, Yesus lebih suka dan lebih ingin lagi setiap orang buktikan kesungguhan percayanya kepadanya dengan mau suka ikuti perkataan dan perbuatannya setiap hari. Lalu bagaimana caranya? Kita orang percaya hidup ikut Yesus setiap hari. Belajar dari hidup dan pelayanan Yohanes Pembaptis, inilah caranya. Cara pertama, nantikanlah kedatangan Yesus seperti nantikan kedatangan seorang kekasih. Khususnya bagi mereka yang pernah atau sedang jatuh cinta, ayo jujurlah. Senang atau tidak sih kalau dengar kabar kekasih mau datang temuin kita? Pasti senang lah. Dan dalam senang itu apa yang kita lakukan? Pasti kita siapkan diri kita dan segala sesuatunya supaya saat berjumpa dengan kekasih kita, bukan hanya penampilan kita yang sungguh patut dan baik, tapi kita juga bisa berikan apa saja yang bisa senangkan hatinya. Begitulah juga akan terjadi bila bersama Yohanes Pembaptis, orang percaya mau nantikan kedatangan Yesus seperti nantikan kedatangan seorang kekasih. Janji kedatangannya bukan hanya kita ingat, tapi sungguh-sungguh kita nantikan penggenapannya setiap hari. Untuk sambut kedatangannya, kita bukan hanya siapkan diri kita secara lahiriah, tapi terlebih lagi kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita supaya ketika Yesus yang bisa lihat hati manusia datang, Ia bisa jumpai dalam hati kita ada kesungguhan iman, kasih, dan pengharapan kita yang besar kepadanya. Itulah yang dimaksud Yesaya dan Yohanes Pembaptis ketika mereka katakan, "Persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Kedatangan Tuhan, kerajaan sorga sudah dekat." Itulah juga yang dimaksud dengan spiritualitas atau hidup rohani penantian. Sungguh-sungguh menantikan kedatangan kembali Tuhan, seperti menantikan kedatangan seorang kekasih. Cara yang kedua, saksikanlah hidup yang terus berubah, di mana kebaikan bertambah, keburukan terus berkurang. Hidup berubah itu sama dengan hidup bertobat, sedang hidup bertobat itu sama dengan hidup sadar atas suatu perbuatan salah, lalu tinggalkan untuk selamanya perbuatan salah itu
Dan selanjutnya, ganti perbuatan salah itu dengan perbuatan benar. Karena itu hidup perubahan atau pertobatan sering disamakan dengan hidup banting setir 180 derajat atau hidup berbalik kepada Allah. Menjelang kedatangan Yesus, itulah yang Yohanes Pembaptis serukan kepada semua orang di zamannya. Bertobatlah, berubahlah, berbaliklah kembali kepada Allah. Sebab kerajaan sorga, kedatangan Yesus sudah dekat. Selalu bisa terjadi kapan saja. Artinya, bila kita sungguh-sungguh serius nantikan kedatangan Tuhan, nantikan kedatangan kerajaan Allah, pastilah kita akan mau hasilkan, saksikan, nyatakan buah perubahan hidup atau buah pertobatan hidup setiap hari. Perubahan hidup, pertobatan itu harus sungguh-sungguh terbukti dalam hidup orang percaya, di mana setiap hari kebaikannya terus bertambah, keburukannya terus berkurang. Setiap hari imannya bertambah, kekhawatirannya berkurang sampai hilang. Setiap hari pengampunannya bertambah, dendamnya berkurang sampai hilang. Setiap hari sifat membangunnya bertambah, sifat irinya berkurang sampai hilang. Setiap hari syukurnya bertambah dan keluh kesahnya berkurang sampai hilang. Setiap hari rendah hatinya bertambah, tinggi hatinya berkurang sampai hilang. Bila setiap hari kita nantikan kedatangan Yesus seperti nantikan kedatangan seorang kekasih, setiap hari kita hidup berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, maka sadar atau tidak sadar, setiap hari kita jadi bisa hidup makin ikuti perkataan dan perbuatan Yesus. Makin ikuti perkataan dan perbuatan Yesus, makin siap kita untuk sambut kedatangannya kembali. Kapan saja hal itu terjadi dalam hidup kita, ya nantikanlah kedatangan kembali Yesus. Lebih dari hidup percaya, hiduplah ikuti perkataan dan perbuatan Yesus selalu. Amin.